Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ogebro 88. Belajar matematika tidak cukup hanya dengan membaca, menonton video, atau bahkan menghafal banyak rumus. Belajar matematika itu harus banyak berlatih dan terus berlatih. Karena matematika adalah keterampilan, bukan sekedar pengetahuan. Mudah-mudahan pelajaran matematika kita hari ini bisa menambah pemahaman anak-anak, menambah keterampilan anak-anak tentang matematika. Selamat belajar dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pembelajaran kita kali ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu perkalian bilangan pecahan. Nah, jika kemarin kita hanya belajar penjumlahan dan pengurangan, maka di perkalian bilangan pecahan ini anak-anak harus kuasai perkalian pada bilangan bulat. Untuk belajar perkalian bilangan pecahan, ada beberapa tahapan yang harus anak-anak kuasai, yaitu yang pertama, anak-anak harus tahu mana bilangan itu termasuk bilangan pecahan atau bukan, bilangan pecahan campuran atau pecahan biasa, bilangan pecahan atau desimal. Nah, pada perkalian ini kita sepakati dulu untuk menghitungnya semuanya harus dalam bentuk bilangan pecahan biasa, tidak boleh berbentuk pecahan yang lain, ya. Nah, setelah berbentuk pecahan biasa, maka untuk menghitungnya pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, atau yang atas kali atas, bawah kali bawah. Setelah kita kalikan, barulah kita sederhanakan. Menyederhanakan adalah bagian yang cukup penting dalam pembelajaran bilangan pecahan, karena pecahan selalu berada dalam bentuk pecahan paling sederhana. Ada beberapa contoh yang bisa kita ambil. Misalnya, yang pertama kita punya contoh 2/3 dikali 4/5. 2/3 kali 4/5. 2/3 itu kan sudah berbentuk pecahan biasa. 4/5 juga pecahan biasa. Berarti tahap ini sudah selesai. Jika semua sudah berbentuk pecahan biasa, maka selanjutnya kita hitung atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali 4, 3 kali 5. 2 kali 4 hasilnya 8, 3 kali 5 hasilnya adalah 15. Nah, berikutnya adalah tahap menyederhanakan. 8/15 ini bisa tidak kita sederhanakan? Ternyata tidak bisa. 8/15 adalah bilangan pecahan yang paling sederhana. Oleh karenanya hasilnya sudah selesai, 8/15. Sekarang kalau misal saya punya contoh lain, yaitu 2/3 dikali 3/8. 2/3 kali 3/8. 2/3 sudah berbentuk pecahan biasa. 3/8 juga berbentuk pecahan biasa. Maka kita menghitung tinggal yang atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali 3, 3 kali 8. 2 kali 3 hasilnya 6, 3 kali 8 hasilnya 24. Nah, 6 dan 24 ini kita bisa sederhanakan. Keduanya dibagi dengan 6. 6 bagi 6 masih 1, 24 dibagi 6 masih 4. Sehingga kita peroleh bentuk sederhana dari hasil perkalian itu adalah 1/4. Sehingga jawabannya adalah 1/4. Lalu bagaimana jika pecahannya itu bukan pecahan biasa, tetapi pecahan campuran seperti ini? 2/3 dikali 1/4. Maka karena ini bukan pecahan biasa dan ini bukan pecahan biasa, maka kita harus rubah menjadi pecahan biasa dulu, yaitu 2/3 bentuk pecahan biasanya adalah 8/3. 1/4 bentuk pecahan biasanya adalah 5/4. Sehingga bentuk pecahannya kita bisa peroleh 8/3 kali 5/4. Begitu ya. Nah, atas kali atas 8 kali 5 40, 3 kali 4 12. Keduanya kita sederhanakan
sehingga ketemu 10/3. Karena, nah ini perhatikan di sini, karena ini yang atas masih lebih banyak daripada yang bawah, maka kita rubah menjadi pecahan campuran. Jadinya adalah 3/1/3. Nah, khusus perkalian ini saya selalu berikan minimal 2 cara. Nah, di perkalian ini ada satu cara yang mungkin kita bisa sebut cara coret sana dan coret sini. Maksudnya bagaimana? Ketika saya punya 8/3 kali 5/4, kita cari di sini yang bisa kita sederhanakan. Jadi kalau tadi kita menyederhanakannya adalah pada saat kita sudah mengalihkan atas kali atas, bawah kali bawah, ini sebelum kita kalikan kita sederhanakan dulu. Itu yang akan kita coba. Nah, di sini acuannya apa? Yang dicoret sana coret sini adalah 1 di atas dan 1 di bawah. Contoh 8 sama 4 ini kan bisa kita sederhanakan. Kita bagi 4 masih 2, 4 dibagi 4 masih 1, sehingga 2 dikali 5 hasilnya adalah 10, dan 3 dikali 1 hasilnya 3. Maka kita peroleh 10/3. Sudah sama kan? Kayak yang di sini. Ini kayak yang ini 10/3. Nah, setelah itu sama, maka kita buat jadi campurannya. Gitu ya. Mudah kan? Nah, berikutnya, kalau misal saya punya 4 2/3 dikali 3 3/7, angkanya makin lama makin besar. Saya belum ambil yang belasan. Nah, 4 2/3 dikali 3 3/7 kita rubah menjadi pecahan biasa ya, sebagai syarat cara menghitung kita. Kemudian di situ 3 3/7 kita juga rubah jadi pecahan biasa. Setelah dua-duanya menjadi pecahan biasa, kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah, sehingga kita peroleh 336/21. Nah, makin lama makin besar angkanya, maka kita harus sederhanakan. Kita bagi 3 dulu, atas bagi 3, bawah bagi 3, ketemunya 112/7. Masih bisa disederhanakan lagi. Kita bagi 7, yang atas bagi 7, bawah bagi 7. Hasilnya ketemunya 16/1 atau sama dengan 16. Nah, kalau seperti ini kan angkanya besar. Sekarang kita coba pakai cara coret sana, coret sini. Nah, ketika kita pakai cara coret sana, coret sini, acuannya tadi apa? 1 di atas, 1 di bawah. 1 atas yang dicoret dan 1 bawah. Contoh 14 sama 7 ini bisa kita sederhanakan dulu. 14 bagi 7 masih 2, 7 dibagi 7 masih 1. Nah, 3 dan 24 juga kita bisa bagi. 3 dibagi 3 masih 1, 24 bagi 3 masih 8. Sehingga hasilnya adalah 2 dikali 8 sama dengan 16, 1 kali 1 hasilnya 16. Sehingga kita peroleh 16/1. Loh, sudah sama kan kayak ini? Jadi tidak sampai ketemu ratusan yang begini. 16/1 sama dengan 16. Mudah ya? Nah, sekarang satu contoh terakhir, bagaimana kalau pecahan ini kita kali dengan bilangan bulat? Contoh di sini saya pakai angka 6. 6 kan bilangan bulat, bukan pecahan. Ya, bilangan bulat ini kita rubah jadi pecahan biasa. Bilangan bulat kalau kita rubah jadi pecahan, maka dia hasilnya per 1. Sehingga atas kali atas, bawah kali bawah, 5 kali 6, 30/2, hasilnya 15. Sehingga kita peroleh hasil 15. Cukup mudah bukan? Perkalian ini mudah kalau anak-anak paham atau hafal bilangan perkalian. Oke. Matematika, ketika kita belajar matematika tidak cukup dengan sekedar menonton video, membaca banyak buku, atau bahkan menghafalkannya. Belajar matematika harus banyak latihan mengerjakan. Ya, tanpa latihan mengerjakan, keterampilan bermatematika tidak akan pernah anak-anak dapatkan. Jadi untuk latihan anak-anak bisa lihat di deskripsi video ini. Saya rasa itu untuk pembelajaran kita kali ini.
Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channelnya Okrebo 88 ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.